Selamat pagi adik-adik. Yuk kita kumpul yuk. Coba yuk kita kumpul adik-adik. Kumpul semua yuk. Ayo kumpul. Nah, loh adik-adik sudah mandi semua itu kelihatannya loh. Sudah cantik-cantik, sudah gagah-gagah. Ayo adik-adik kita kumpul. Kita bersama-sama kumpul. Aduh lah Sony kangen loh sama adik-adik semua. Sudah lama ndak pernah ketemu. Oh tapi loh walaupun kita lama ndak ketemu, pagi hari ini ayo kita mau bersatu hati, kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, beribadah walaupun tempatnya berbeda. Loh di gereja, adik-adik di rumah, tetapi kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami anak-anak-Mu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan hadir menyapa setiap kami. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kan sudah berdoa kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu baik. Yuk kita memuji Tuhan adik-adik, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah adik-adik semangat ternyata dari terbit matahari sampai tenggelam kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu apa lagi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pakai gerakan adik-adik, semua semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
kita kemarin sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan tidak mati lagi, Tuhan hidup. Nah, sekarang adik-adik kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan tiada ragu lagi. Mengikut Yesus jangan ragu-ragu, sebab Tuhan sudah bangkit, Tuhan hidup. Ayo Lose, semangat Lose. Adik-adik semangat ya. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan, badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Sekali lagi, tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik, Dia sudah bangkit. Tuhan ingin kita tidak ragu lagi di dalam mengikut Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit. Nah, sekarang adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk dengan manis, kita akan mendengar firman Tuhan. Coba Lose mau lihat adik-adik sudah duduk manis belum? Lihat Lose, lihat dulu adik-adik sudah duduk manis belum? Nah, kalau sudah duduk dengan manis, pasang telinganya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh menolong kami, boleh menguatkan iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk Lose Swecu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi sehingga firman-Mu boleh disampaikan dan kami anak-anak-Mu boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di pagi yang cerah ini, Lause senang sekali. Lause bisa bertemu dengan adik-adik. Walaupun Lause di sini di gereja, adik-adik semua di rumah. Lause juga tadi senang sekali. Adik-adik boleh bernyanyi dengan penuh semangat, memuji nama Tuhan di
di berbagai tempat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh sekali lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memakai Lause, memberkati Lause, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami semua mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, Lause sebentar lagi akan memberikan beberapa gambar untuk kalian lihat. Yang di rumah bisa menebak, kalian boleh jawab ya. Oke, gambar yang pertama. Nah, adik-adik melihat bukan? Gambar apa ini adik-adik? Gambar kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai hari Natal. Wah, pinter, hebat adik-adik ya. Yang tahu jawaban, ayo cepat menjawab. Gambar yang kedua. Gambar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita menamakan adalah hari Jumat Agung. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia menggantikan hukuman dosa. Lause, menggantikan hukuman dosa adik-adik. Dia yang tidak berdosa, tetapi dia harus menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus mati terus? Tidak. Pada yang hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Yang kita namakan adalah hari Paskah. Kita melihat perempuan-perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus. Kubur terbuka, kubur kosong. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang atas maut adik-adik. Dan hanya orang Kristen saja Tuhannya bangkit. Tuhannya menang atas maut. Kita namakan hari Paskah. Betul adik-adik. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia 40 hari lamanya menjumpai murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya bahwa aku benar-benar bangkit, bahwa aku benar-benar menang atas maut. Nah, setelah 40 hari di dunia ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Tuhan Yesus dengan perlahan-lahan naik ke surga. Dan murid-muridnya begitu tercengang melihat Tuhan Yesus dengan perlahan-lahan naik ke surga. Sampai ketutup dengan awan. Tapi murid-muridnya masih melihat ke atas. Tiba-tiba adik-adik, ada 2 orang yang berpakaian putih berkilauan, yaitu malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, Yesus sudah terangkat ke surga, tetapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Ini merupakan pengharapan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus akan datang lagi menjemput kita orang-orang percaya naik ke surga. Puji Tuhan. Setelah itu adik-adik, setelah dia naik ke surga, Tuhan Yesus sebelumnya dia berjanji kepada murid-muridnya. Murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dapat janji dari Tuhan Yesus. Kamu harus menunggu di Yerusalem. Di sana aku akan mengirim Roh Penolong. Aku akan mengirim Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus tahu
kalau Tuhan naik ke surga, murid-murid sendiri mereka merasa kesepian, mereka merasa takut. Oleh sebab itu Tuhan tahu, Tuhan akan mengirim roh penolong, yaitu Roh Kudus kepada murid-murid. Setelah itu murid-murid tunggu di Yerusalem. Mereka di Yerusalem melakukan doa bersama. Mereka di Yerusalem melakukan bersehati, mereka berdoa. Kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Judulnya adalah Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan bersehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Rasul-rasul menanti dengan tekun, menanti dengan bersehati, menanti datangnya Roh Kudus, Roh penolong. Adik-adik sekalian, saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita semua harus di rumah saja, ya. Adik-adik sekolah dari rumah, papa mama bekerja dari rumah. Kita mengalami masa-masa sulit, tetapi adik-adik harus belajar bertekun di dalam doa. Bersehati dengan papa mama, dengan koko ciece. Kita bersehati dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai kita orang-orang percaya. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Minggu depan kita akan mendengar cerita lanjutan bahwa hari Roh Kudus turun itu disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan sejak itu murid-murid tidak takut lagi. Murid-murid berani bersaksi, berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus bangkit menang atas maut. Kabar baik ini disaksikan kepada banyak orang. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa saat-saat yang sulit ini kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu ada Roh Kudus yang menyertai kami, orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin jalan hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.